Halo adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi bareng Kak Esra tentunya di Sekolah Minggu. Senang banget hari ini Kak Esra masih bisa menyapa adik-adik. Dan Kak Esra lihat-lihat nih adik-adik udah pada semangat, udah pada duduk yang rapi dan tenang. Ini tandanya berarti adik-adik semua udah pada siap mau memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam Sekolah Minggu. Nah adik-adik, karena Kak Esra udah lihat nih, adik-adik semangatnya udah keren banget dan udah pada siap semuanya. Gimana kalau langsung aja kita mulai sekolah minggu kita dengan mengawalinya menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah adik-adik, sebelum kita lanjut lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua berkat yang Tuhan berikan sehingga kami dapat bersekolah minggu hari ini walaupun secara online. Kiranya Bapa, sekolah minggu kami ini bisa berjalan dengan baik dan kami juga bisa mendengarkan dan memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Mari adik-adik kita lanjut lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan mengangkat satu pujian. Dan pastinya lagu ini udah gak asing lagi sih sama adik-adik. Pasti adik-adik ingat lagu ini dan tahu lagu ini. Karena dulu waktu di sekolah minggu di gereja, waktu sekolah minggunya belum online, kita sering loh nyanyiin lagu ini. Lagunya judulnya Kapalku Miring. Bener banget, adik-adik pasti masih inget kan sama lagu ini. Ingat gak sih sama gerakannya juga? Yuk adik-adik sama-sama kita nyanyiin dan kita pakai gerakannya ya. Kapalku miring, hampir tenggelam. Ombak menderu-deru menerpa kapalku. Kapalku miring, apa dayaku? Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Sekali lagi ya. Kapalku miring, hampir tenggelam. Ombak menderu-deru menerpa kapalku. Kapalku miring, apa dayaku? Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Wow, keren banget adik-adik masih ingat sama lagu ini dan juga masih ingat sama gerakannya. Keren banget. Nah adik-adik, seperti tadi kan katanya kapalku miring, tapi aku panggil Tuhan Yesus menjadi kaptenku. Itu sama aja seperti kehidupan kita adik-adik. Jadi kalau misalnya adik-adik takut, adik-adik cemas, adik-adik khawatir, jangan larut atau jangan membiarkan diri adik-adik itu merasa takut terus. Karena ingat
Tuhan Yesus itu akan selalu menjadi kapten kita, menuntun dan menjaga kita adik-adik. Keren banget kan Tuhan Yesus keren banget. Nah adik-adik, bicara soal takut, soal Tuhan Yesus yang menuntun kita, Tuhan Yesus yang baik, nanti bakalan ada hubungannya sama firman Tuhan adik-adik. Tapi stop dulu. Pasti pada penasaran kan sama cerita firman Tuhan hari ini. Tenang adik-adik, nanti akan disampaikan oleh Kak Kesha. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari adik-adik kita sama-sama membawa persembahan kita. Nah, adik-adik boleh siapin dulu persembahannya, dimasukin ke amplop yang adik-adik punya. Saya tungguin. Nah, adik-adik, udah pada dipegang semua persembahannya dan udah pada siap? Oke, langsung aja kita bawa persembahan kita sambil menyanyikan Ku Menang, Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Nah, adik-adik, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua berkat yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus, saat ini kami membawa persembahan kami, kiranya persembahan kami ini dapat berkenan dan Tuhan Yesus terima. Tuhan Yesus, kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah Kak Kesha yang akan menyampaikannya, supaya Kak Kesha bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan kami juga bisa mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, tadi kita udah nyanyi, kita udah ngasih persembahan juga. Sekarang waktunya kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Kesha. Yuk, langsung kita dengerin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Siapa tadi yang udah nyanyi sama Kak Ezra? Kali ini ceritanya sama Kak Kesha ya. Judul dari firman Tuhan hari ini adalah Aku ditemani dan ditolongnya. Siapa di sini yang pernah merasa takut? Merasa khawatir. Di sini siapa? Dulu waktu pertama kali masuk kelas balita, kan sendiri ya, nggak ditemenin. Siapa ya di sini yang pernah merasa khawatir? Duh, kalau mama nggak jemput gimana? Kalau misalnya mama nggak bareng sama aku sekolah minggunya gimana? Pernah ada yang ngerasa khawatir? Tapi nggak apa-apa, khawatir itu, takut juga nggak apa-apa. Sama loh, sama seperti murid Tuhan Yesus juga pernah takut dan juga pernah khawatir. Padahal murid Tuhan Yesus itu orangnya udah gede ya, tapi mereka tetap masih takut. Adik-adik percaya nggak? Nah, ada ya ceritanya. Setelah ini kita dengerin bareng. Suatu hari setelah Yesus berkhotbah, ia berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." You got it. Jadi mereka naik ke atas perahu dan pergi ke seberang. Lalu di jalan waktu mereka mau menyeberang, Yesus pun tertidur. Tapi sebuah badai datang. Dan air pun masuk ke dalam perahu. Situasinya menjadi sangat berbahaya. Lalu murid Yesus pun membangunkan Yesus. "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Tapi Yesus berkata, "Kenapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ia pun bangun dan memarahi angin itu sambil berkata, "Diam, tenanglah." Lalu
angin ribut itu pun reda dan ada sebuah ketenangan. Nah, adik-adik tadi udah denger ya ceritanya. Gimana Tuhan Yesusnya tidur, terus ada badai, murid-muridnya takut. Aduh, gimana nih? Jangan-jangan Tuhan emang pengen kita binasa aja deh. Tuhannya malah tidur waktu ada badai. Padahal mestinya murid-murid nggak usah takut ya. Kalau ada badai, kita juga sebenarnya takut. Tapi murid-murid Tuhan datang kepada Tuhan, lalu Tuhan juga meredakan badai itu. Nah, adik-adik juga kalau misalnya lagi takut, lagi khawatir, lagi gundah, itu juga datangnya ke siapa? Bisa datang ke Tuhan, bisa berdoa, Tuhan beri aku kekuatan, beri aku rasa percaya diri, beri aku rasa ketenangan. Nah, itu bisa datang sama Tuhan. Nanti setelah kita berdoa, nanti kita merasakan suatu ketenangan. Nah, adik-adik, kalau misalnya kita lagi takut, lagi gelisah, kita harus percaya kalau Tuhan itu selalu ada sama kita, selalu nemenin kita. Jadi kita sebenarnya nggak usah takut. Di sini semua percaya ya. Jadi kalau misalnya ada yang takut, ada yang bingung dan lain-lain, juga bisa seperti itu. Kakeknya pernah loh waktu kita lagi di sekolah minggu, ada anak baru yang datang. Anak baru itu takut loh, mungkin nggak pernah lihat kakak-kakak sekolah minggu, nggak pernah lihat teman-teman di sekolah minggu, terus mama papanya harus ada di gereja gede. Anak itu takut, jadinya diem. Tapi adik-adik terus nyuruh anak itu duduk di sebelahnya, jadi anak itu tidak takut lagi. Siapa yang nemenin? Saya ingat loh siapa. Adik-adik itu juga Tuhan bekerja melalui kita. Kita bisa membuat orang lain juga jadi nggak takut. Itu berarti jempol semuanya. Oke, kalau gitu ceritanya sampai di sini. Kita semua percaya bahwa Tuhan itu selalu ada, selalu nemenin kita, dan kita nggak perlu takut lagi. Kalau takut nggak apa-apa sih, tapi nanti kita ingat ya harus ke siapa, harus berdoa sama siapa. Oke, kalau gitu sekarang kita lipat tangannya, kita tutup matanya, lalu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami belajar kalau kita takut, kita khawatir, kita akan datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan selalu menemani kami, selalu menolong kami kapanpun kami membutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Semua katakan amin. Yes. Jadi adik-adik, nanti kalau takut ingat ya harus apa? Harus berdoa, minta sama Tuhan. Nanti Tuhan akan selalu ada sama kita. Nanti kita ingat lagi kalau Tuhan selalu menemani kita. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Dadah.